Film berkisah tentang seorang pria imigran ilegal yang sedang mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Pria itu bernama Amado, yang bekerja menjadi tukang bangunan. Amado bersama pekerja lainnya tinggal di sebuah gedung yang sudah tidak terpakai, yang disediakan oleh pihak kontraktor karena mereka dipekerjakan secara ilegal. Amado ini memiliki seorang teman yang sedang sakit. Dia menjunjung solidaritas yang tinggi dan mengutamakan persahabatan. Bahkan, Amado rela memberikan gajinya untuk biaya pengobatan temannya itu. Hal itu dilakukannya agar mereka bisa sama-sama bertahan di dalam perantauan ilegal itu. Tetapi, sang mandor yang bernama Pierre mengatakan jika teman Amado itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pierre juga mengatakan jika teman Amado itu hanya akan menjadi beban dan memperlambat pekerjaan. Namun, Amado melakukan hal sebaliknya. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan temannya itu. Statusnya sebagai pekerja ilegal sangat tidak aman. Suatu hari polisi mendatangi tempatnya bekerja. Amado dan para pekerja ilegal lainnya langsung berhamburan meninggalkan tempat itu. Hal itu membuat Amado harus menjauh dari sana untuk sementara waktu, agar jejaknya tidak tercium oleh petugas imigrasi. Dalam pelariannya itu, Amado yang kehabisan uang rela menjual kayu bakar yang dia temukan di pinggir taman pada orang-orang yang ada di sekitar sana. Kemudian uang itu dia belikan untuk makan dan sebagian lagi untuk membeli obat temannya. Ketika Amado kembali, temannya itu sudah tidak ada. Namun, Pierre hanya mengatakan jika temannya Amado sudah tidak berguna lagi. Mendengar itu, Amado pun berkesimpulan jika temannya itu telah dihabisi oleh mereka dan jasadnya dibuang begitu saja. Bos mereka yang bernama Omar juga menjelaskan hal yang sama. Amado tetap bersikeras ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya terhadap temannya. Karena sikap Amado yang terlalu keras, Omar pun menjadi kesal dan memecatnya secara sepihak. Amado yang menjadi murka, kemudian menghancurkan mobil Omar secara brutal. Namun tidak ada yang berani menghentikan kemarahan pria itu. Pasca kejadian itu, kini Amado menjadi gelandangan yang tak jelas arah tujuan. Karena masih sakit hati atas pemecatan itu, Amado diam-diam kembali ke markas Omar. Dia berencana ingin menghabisi Omar beserta anak buahnya. Namun, saat itu dia melihat Omar sedang berbicara dengan seorang wanita. Dari tampilannya, wanita itu seperti seorang pebisnis yang kaya raya. Semenjak hari itu, Amado malah mengikuti wanita tersebut secara diam-diam. Всем налево, в конце улицы. Hingga sampailah di sebuah gedung yang sedang berlangsung acara seminar. Tak lama kemudian, wanita itu keluar dari ruangan tersebut. Amado segera mendekatinya dan mulai mengajaknya mengobrol. Dalam pembicaraan itu, diketahui jika wanita itu bernama Agnes, seorang pebisnis yang memiliki banyak properti. Amado pun bersikap seolah-olah dia menghadiri seminar itu. Bahkan dia juga merubah namanya menjadi Obama. Agnes mengatakan jika yang berbicara di seminar itu adalah suaminya bernama Charles. Selain itu, Agnes memiliki asisten bernama Chris yang terlihat sangat dekat dengannya. Chris memberikan kartu namanya pada Amado kalau saja dia butuh bantuan dan bisa diajak kerjasama. Semenjak perkenalan itu, Amado tak bisa berhenti untuk memikirkan Agnes. Bahkan dia rela menunggu di depan gedung di mana Agnes bekerja bersama suaminya. Hingga akhirnya Agnes terlihat keluar dari gedung itu untuk pergi makan bersama Chris. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Amado.
dia mengelabui Chris dan meneleponnya, lalu menggantikannya duduk bersama Agnes. Tentu saja hal itu membuat Agnes menjadi kaget. Вы сейчас позвонили Крису. Dengan percaya diri yang tinggi, Amado yang belum mandi berhari-hari mencoba merayu Agnes dengan kata-kata manisnya. Tetapi anehnya, Amado berhasil membuat Agnes mengajaknya ke apartemen mewahnya. Dengan bermodal terong yang berukuran jumbo, pria itu berhasil menjajaki sang nyonya muda. Amado menjadi semakin tidak bisa lepas dari Agnes. Dia juga nekat mengambil kunci cadangan apartemen Agnes. Dia bisa masuk ke sana kapan saja. Malam itu, Amado diam-diam kembali masuk ke apartemen Agnes dan tidur di sana. Dia menikmati aroma tubuh wanita pujaannya itu. Keesokan harinya Amado berhasil ditemukan oleh Algojo Omar. Mereka membawa pesan agar Amado secepatnya harus melunasi kas bonnya kepada bos Omar. Tetapi dengan sombongnya, Amado melemparkan uang kepada para Algojo itu dan mengatakan jika saat ini dia sudah bukan orang miskin lagi karena memiliki kekasih yang kaya raya. Amado yang merasa kangen berat meminta Agnes untuk kembali bertemu. Namun yang menemuinya justru Chris. Chris membawa pesan dari Agnes agar Amado tidak lagi berharap untuk dapat bertemu dengannya dan melupakan segala kekhilafan yang sudah terjadi. Amado semakin kecewa dikala Chris memberikan selembar cek bertuliskan uang $500 kepadanya. Amado yang masih tidak percaya dengan kenyataan menjadi penasaran kenapa Agnes tidak mau berhubungan dengannya lagi. Dia nekat mendatangi Agnes yang sedang berada di mobil. Namun, ternyata dia menjadi semakin kecewa melihat sikap Agnes yang semakin cuek kepadanya. Amado yang patah hati segera menuju diskotik dan memesan para wanita sebagai tempat pelampiasannya. Saat itu, dia melihat ada Pierre juga berada di sana. Amado yang masih menyimpan dendam, diam-diam mengikuti dan menghabisinya. Esok harinya, Amado kembali nekat menemui Agnes di tempat kerjanya. Dia hanya ingin penjelasan apa yang membuat Agnes berniat menjauhinya. Agnes pun menjelaskan jika dia tidak ingin terjadi skandal yang bisa membuat karir dan nama baik keluarganya hancur. Keputusan Agnes itu sudah sangat tepat karena Amado saja yang terlalu kepedean menganggap jika Agnes juga telah jatuh cinta kepadanya. Bukan hanya itu, Agnes juga mengatakan jika dia mengetahui bahwa Amado telah mengambil kunci cadangan apartemennya dan sering bersantai di sana. Akhirnya Amado kembali ke habitatnya menjadi gelandangan. Amado yang mulai gila melampiaskan kemarahannya dengan mendatangi markas Omar dan menghabisinya. Keesokan harinya, Amado mendatangi acara yang juga dihadiri oleh Agnes dan suaminya. Di sana, Amado semakin sakit ketika melihat Agnes yang terlihat sangat bahagia di samping suami dan kalangan elitnya. Saat itu, Amado menyadari jika dirinya hanyalah sebuah objek seni seksual saja bagi Agnes. Amado yang sudah terlanjur tergila-gila kepada Agnes, dengan nekat masuk ke dalam kamar tidur wanita itu yang terlihat sedang terlelap bersama suaminya. Amado menyingkirkan suaminya dan tidur di samping Agnes seolah-olah dia telah memiliki Agnes. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.